Paket. Pakai Blue, siap jadi pegangan, bayar-bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue, siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Oke, selamat pagi semua Sobat MI. Kembali lagi bersama saya, Rizky Ramadan dalam acara Mark Plus Goes to Campus episode 115. Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama kurang lebih 90 menit ke depan. Dan seperti biasa, Mark Plus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan menyapa Bapak Ferdi Hartanto selaku Chief Executive Marples Surabaya Branch. Halo, selamat Ya, pagi selamat Pak pagi, Ferdi. Mas Rizky. Selamat pagi, Bapak Ibu. Oke, selamat pagi Pak. Oke, semangat terus ya di weekend ini untuk kita sharing-sharing nih Siap. kepada Sobat MI semua. Oke, tidak lupa juga saya akan menyapa narasumber kita yang telah hadir secara virtual pada pagi kali ini. Yaitu yang pertama ada Ibu Zubaidah SST Eskep MPH selaku Ketua Stikes Intan Martapura. Halo, selamat pagi Ibu Zubaidah. Oke. Halo Ibu Zubaidah, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Zeti. Oke, pagi Ibu. Oke. Selanjutnya saya akan juga menyapa narasumber spesial kita pada pagi ini yaitu Kak Jos Christopher Daniel dari Blue Biodestika Digital. Halo Kak Jos. Apa itu? Oke, halo Kak Jos. Apakah sudah tersambung? Oh iya. Kemarin aja. Itu kemana? Halo Kak Jos, apakah sudah tersambung? Oke. Baik, sambil menunggu Kak Jos, mungkin kita lanjut ya Sobat MI. Eh, Sobat MI, sekarang kita akan masuk pada sesi pertama yaitu mengenai eh, opening dari Bapak Ferdi Hartanto. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu highlight Mark Plus Goes to Campus episode sebelumnya. Tentunya nanti yang menjadi kriteria adalah yang secara impact itu besar dan secara effort itu kita bisa lakukan hal tersebut yang kita sebut dengan quick win tentunya ketika itu diimplementasikan. Yang pertama itu ada real, yaitu bentuknya properti, aset, rumah, emas, dan sebagainya. Lalu juga ada paper, dan ya seperti saham, obligasi, reksadana, deposito. Pemimpin yang bisa melihat ke depan ya, memiliki visi yang clear gitu, yang mampu dijelaskan kepada timnya gitu ya. Jadi karena kami basisnya di situ adalah alam dan itu juga memang wilayah pariwisata alam, ya itu salah satu yang kami coba akan upgrade ya. Oke, Sobat MI, tadi kita sudah saksikan highlight dari video Mark Plus Goes to Campus episode sebelumnya. Nah, kita sekarang masuk ke sesi pertama yaitu sharing session dari moderator kita yaitu Bapak Ferdi Hartanto mengenai Educating the Next Generation Leaders. Nah, kepada Bapak Ferdi, saya persilakan Pak.
Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Jadi selamat datang di acara kita, Pak Makpes Goes to Campus ya. Jadi hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa berbicara, sharing-sharing sedikit terkait dengan materi yang topiknya memang kita angkat, yaitu SEAL ya. Bagaimana creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership gitu kan. Nah, ini saya kan ada beberapa uh, pemaparan terkait dengan materi yang kira-kira bisa uh, diimplementasikan atau bagaimana kita bisa mengadopsi dalam dunia pendidikan untuk menciptakan satu sistem pendidikan yang berbasiskan juga SEAL gitu ya. Mungkin untuk materinya boleh dibantu share screen. Ya, ini slide terakhir nih sepertinya. Oke, jadi saya punya 15 menit ke depan, 10 sampai 15 menit. Jadi saya akan bicara tentang bagaimana sih kita mengeducating the next generation leaders ya. Jadi bagaimana ketika kita sebagai lembaga pendidikan kita bisa melakukan edukasi akan di generasi selanjutnya. Next. Nah, ini kalau kita lihat bagi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat bagaimana ketika kita bicara proses pembelajaran, ini ada beberapa orang yang berpendapat ya. Jadi mulai dari eksekutif chairman-nya dari Tata Business Excellence Group, kemudian dari Chief Learning Officer-nya American Express, sampai dengan retired Global Chief Learning Officer-nya McKinsey & Co. gitu ya. Jadi ada beberapa yang pendapat terkait dengan bagaimana sih kita bicara tentang revisit learning approach gitu kan. Seringkali apalagi bicara tentang Gen Z atau next generation ya. Ini learning approach menjadi penting ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita membawakan satu metode, konten, konteks dan pembelajaran ini harus kita sesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Makanya kita di slide pertama kita bilang bagaimana revisit learning approach gitu kan. Dari beberapa pakar atau beberapa orang ini menyampaikan bahwa seperti si eksekutif chairman-nya Tata Business School Excellence Group katakan bahwa development has gone beyond far in the classroom. Today it's more conversation. Jadi sudah berubah nih. Kita lihat bahwa kalau pembelajaran di kelas itu kayaknya orang sudah mulai nggak terbiasa lah ya. Orang-orang sudah mulai ya banyak sekali pilihan-pilihan pembelajaran, bahkan ada pembelajaran online dan segala macam. Kan sekarang bukan hanya diajarkan dari sisi satu sisi. Makanya sekarang lebih banyak bicara tentang conversation. Bagaimana ketika orang belajar itu dari conversation. Conversation itu apa? Artinya conversation adalah percakapan. Bagaimana antara pengajar itu harus saling ada percakapan sehingga timbullah conversation, sehingga di situ muncullah transfer of knowledge gitu ya. Jadi bukan pengajaran satu arah yang kita diajarin gitu kan, tapi bagaimana melibatkan satu conversation dalam proses pembelajaran baru. Kemudian yang kedua kita lihat di American Express nih bahwa virtual approach ya membuat orang lebih fleksibel. Apalagi kalau pas kemarin kita bicara pandemi, kemudian sekarang banyak yang diadopsi. Kayak sekarang ini kita juga bicara tentang virtual approach. Bagaimana ketika orang belajar, orang sudah mulai terbiasa nih menggunakan digital gitu kan, menggunakan aplikasi Zoom dan segala macam. Kita bilang virtual approach. Sehingga orang bisa belajar dari mana aja gitu kan. Kalau dulu kita bilang dunia pendidikan ini kan bahkan meeting-meeting, kemudian pembelajaran online, itu sehingga memberikan satu experience yang berbeda ketika orang belajar menggunakan virtual approach. Artinya menciptakan fleksibilitas, orang bisa belajar dari mana aja, di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, Kalimantan, sampai pelosok. Isunya dulu kan nggak ada tuh guru-guru yang mau ngajar, dosen-dosen yang mau ngajar di daerah pelosok, terutama guru-guru ya, ini nggak ada ke pelosok. Tapi ketika bicara virtual approach, ya anak-anak bisa diarahkan belajar lewat aplikasi online gitu kan, belajar lewat ya, mungkin bisa bisa YouTube dan segala macamnya, sehingga virtual approach menjadi pendekatan baru yang ada dalam pendekatan baru di next generation. Apalagi kalau kita bicara next generation, orang sudah terbiasa. Anak-anak sekarang sudah terbiasa menggunakan digital learning gitu ya, sehingga
ini akan menjadi sangat relevan sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. Dan yang ketiga adalah dari McKinsey & Co. Kita bilang bahwa tremendous opportunity to turn workplace into learning place gitu kan ya. Jadi seringkali ketika kita bekerja gini kan, kita selalu adanya peluang untuk mengubah satu ruang lingkup kita dalam bekerja, entah itu di kampus, entah itu di kantor, entah itu di sekolah, entah itu di social involvement, semuanya kita bicara itu bisa diubah menjadi learning place. Kita bisa belajar dari mana aja. Jadi definisi belajar sudah berubah. Ketika kita ngobrol, ketemu orang di dalam ruang lingkup kerja itu sudah belajar. Transfer of knowledge-nya banyak. Sharing of knowledge-nya banyak. Jadi ketemu banyak orang, ini seorang sudah bisa belajar. Jadi makanya ketika ini pendapat dari McKinsey & Co, ini kita bilang bahwa adanya opportunity, bahwa mengubah workplace menjadi learning place. Jadi ya bagaimana kita mengubah satu mekanisme dalam pembelajaran sehingga muncullah 4 hal di learning approach yang baru yang akan kita adopsi nanti di learning kita, pembuatan metode learning, content learning selanjutnya untuk di masa mendatang, bahwa ada 4 syarat bahwa supaya orang tertarik nih dengan yang namanya proses pembelajaran kita. Apalagi kalau kita bicara tentang kampus ya, banyak sekali kampus-kampus bersaing nih. Mulai dari update tentang case study, update tentang metode pembelajaran, update tentang knowledge, dan segala macam. Maka dari beberapa pendapat ini muncul 4 utama yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita bicara learning is personalized, learning is contextualized, learning is socialized, sama learning is track gitu kan. Nah ini harus ada dalam satu metode pembelajaran baru, bahwa satu metode pembelajaran learning is personalized, harus bisa personalisasi, harus bisa ada intimasi yang didapatkan. Jadi benar-benar personalisasi sesuai dengan apa yang dimau dari mahasiswanya, sesuai dengan yang mereka mau, on the right for them at their own pace gitu kan. Jadi memang sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh generasi di masa mendatang. Makanya banyak program universitas yang memperbarui kurikulum, memperbarui program studi, muncul berbagai macam konsentrasi, ya macam-macam, jurusan macam-macam. Nah ini sangat personalized karena kebutuhannya di dunia industri makin besar, makin banyak. Dan apalagi kalau dalam pekerjaan, di era mendatang muncul tuh metode-metode pekerjaan baru atau job title pekerjaan baru seperti AI spesialis, kemudian ada machine learning spesialis dan segala macam. Nah itu diakomodir di mana? Diakomodir di mata kuliah yang mana? Diakomodir di prodi yang mana? Makanya kita bilang bahwa learning is personalized, harus sesuai dengan yang dimau bagi para target market kita, audiensnya nanti di masa mendatang. Itu learning is personalized. Yang kedua adalah learning is contextualized. Bagaimana menyampaikannya harus menarik. Bagaimana ketika delivering-nya harus menarik. Aktual environment-nya harus menarik. Penyampaiannya harus menarik. Nah, ini seperti apa contextualized yang ada di dalam tren di masa mendatang. Nanti akan saya jelaskan seperti apa kontekstualis yang menarik. Kalau selama ini mungkin kontekstualis kita pakai case study aja, kemudian kita berikan PR, homework gitu kan, kemudian kita berikan presentasi, dan Pak, kalau saya dulu di kampus dapatnya apa? Dapat tugas, kemudian muncul ngerjain tugas, presentasi udah. Tugasnya bisa dari buku, bisa dari case study. Nah, tapi bagaimana di era mendatang ini kita buat kontekstualis yang lebih modern, kontekstualis yang lebih beragam, sehingga ketika mahasiswa milih kampus kita, itu oh ya, nggak cuma saya dapat case study nih, case study di A dan kampus B ini sama sebetulnya, tapi ternyata cara delivery-nya beda, sama-sama case study, tapi cara delivery-nya beda. Nah ini kita lihat bagaimana nanti akan ada learning is contextualized. Yang ketiga adalah learning is socialized. Bagaimana ketika bicara learning ini harus bisa bersosialisasi, kolaborasi, talk one other. Jadi bukan bicara tentang satu arah aja. Jadi ngobrol dengan sesama mahasiswa, sesama dosen dengan mahasiswa, sharing-sharing di informal situation, sehingga kita bisa banyak transfer of knowledge-nya. Jadi transfer of knowledge itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Know why, know what, sama know how. Gitu kan. Jadi kita tahu kenapa kok situasi ini terjadi penting. Misalkan digital. Kenapa kok digital saat ini penting? Apa sih maksud dengan digital? Bagaimana cara menempatkan digital, virtual digital marketing misalkan seperti itu. Nah, ini
kita bahwa learning is socialized, bukan berarti kalau zaman dulu saya ada itu diajarkan itu bahwa wah kita harus dengerin nih pemaparan dari pengajar penuh gitu sampai penuh kita. Tapi sekarang enggak, bahwa learning harus ke depannya nih enggak, anak Gen Z next generation ini nggak bisa dikasih pemaparan yang satu arah, jadi harus socialize. Metode pembelajarannya, cara ngomongnya itu harus berbeda. Yang ketiga adalah bagaimana ketika bicara learning is tracked, gitu. Bisa di tracking gitu kan ya. Kalau zaman dulu, kalau dulu ya sudah kita ada ujian di tracking, nilainya muncul di hasil nilai, kemudian nanti tiap awal tahun ngisi KRS gitu kan ya, kartu rencana studi, ada SKS dan segala macam, nilainya bisa dilihat. Tapi apakah seputar itu? Ke depan seperti apa? Track seperti apa yang diharapkan orang bisa lihat? Lebih real gitu kan, lebih real. Nah, ini juga nanti akan kita coba harus diadopsi nih. Bagaimana ketika mahasiswa ujian nilainya nggak berapa lama langsung muncul, misalkan di sebuah sistem, di sebuah apa. Kalau dulu saya learning is track, betul-betul track. Tapi nilainya di apa saya lihat? Nilainya dipajang di papan pengumuman. Oh, lihat macam-macam, jejer-jejer. Tapi kan sekarang udah nggak bisa. Makanya kita bilang revisit learning approach. Bagaimana tracking dilihat secara real time, misalkan. Jadi nggak boleh meriksanya itu lama-lama. Jadi memang ini yang kita ubah metodenya supaya sama-sama muncul nilai, tapi satunya dulu dipajang di papan pengumuman nilainya, sekarang bisa dilihat tuh, diklik-klik di website misalkan. Nah ini nanti kita lihat bagaimana menciptakan learning is track. Next. Kita lanjut. Nah ini satu-satu ya, saya agak cepat aja. Learning is personalized. Jadi seluruhnya harus sesuai dengan target market kita. Jadi misalkan kita masuk ke educational life, kita masuk ke professional life, kita masuk ke entrepreneur life gitu kan. Nah, ini harus ada. Jadi segmentasi dan targeting mesti jelas. Menyasar segmen mana kita, gitu kan. Educational, ya kita mau membuat segmen mana? Junior high school atau senior high school atau university atau vocation. Itu sudah beda-beda. Program yang ditawarkan, kemudian konten yang ditawarkan itu sudah beda-beda. Jadi memang ketika bicara konteks educational life yang pertama kali itu biasanya ya muncul anxiety desire dari orang tua. Oh, orang tua saya ingin saya stand out student. Oh, guru saya menginginkan saya bisa berkomunikasi dengan baik. Oh, saya ingin punya banyak teman. Oh, saya ingin orang tua saya ingin saya mendapatkan gaji yang tinggi dan segala macam dan segala macam. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir itu dalam satu kurikulum pembelajaran, metode pembelajaran? Apa yang kita bisa buat? Ya, produknya harus kita buat sesuai dengan kebutuhan. Misalkan student success skill training. Kemudian juga ada supplementary certification, misalkan ada sertifikasi ke depan sehingga orang daya saingnya bisa tinggi. Kemudian bisa juga kalau bicara MBKM ya, sekarang udah lagi tren tuh vocational program. Jadi yang lebih praktikal, lebih langsung implementatif gitu kan ya. Nah, ini yang harus kita lihat tren-tren apa yang ada, insight desire apa yang ada di setiap fase of life. Kemudian pula dengan professional life, apa yang kita bisa berikan, siapa yang kita ajarkan, mau itu staff, supervisor, manager, director, kita lihat semua. Anxiety desire-nya apa? Sehingga nanti muncul itu training kontennya. Nah, training kontennya muncul apa? Oh, kita mau training tentang misalkan apa namanya? Misalkan, aduh ketutupan. Technical training, soft skill training. Oh, ada yang mau master degree training, strategic training. Jadi muncul tuh. Nanti anxiety desire itu akan membuat sebagai several available option gitu kan. Apa option-option yang kita bisa berikan kepada professional life? Juga pula entrepreneur dan pension program. Mau apa nih? Setelah pensiun, setelah entrepreneur mau ngapa? Nah, entrepreneur kadang-kadang bingung nih. Mereka nggak punya arah, UMKM gitu ya. Wah, saya gimana nih cara membangun bisnis dan segala macam, bla, bingung gitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat? Kita membuat program, coaching program for entrepreneur, misalkan. Mendampingi entrepreneur sampai menjadi entrepreneur sukses. Termasuk pensionpreneur, bagaimana mempersiapkan pensiun dan segala macam. Ini kita lihat bahwa learning is personalized. Kita sesuaikan semua. Next. Nah, kontekstualis apa? Nah, ini tadi saya sampaikan, Bapak Ibu. Sekilas saja. Yang sering kita dapatkan apa? Yang sering kita dapatkan apa? Yang field assignment. Yang kita lakukan apa? Field assignment gitu kan. Padahal, atau misalkan apa? Role play dan simulation. Ya, itu yang paling kanan adalah, yang kiri itu adalah konsep dan case study reading. Itu paling sering itu.
Tapi apa ternyata? Ternyata contextual life itu metode konteks yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan itu ada macam-macam. Bagaimana kita mulai dari learning attraction, sehingga orang ketika kita ngajar itu sudah ada attraction dulu. Jadi nggak, wah kayak gini aja, bosen aku ngajarnya. Nah, ini enggak. Bagaimana learning attraction kita buat? Dengan cara apa? Self exercise. Kemudian konsep, studi konsep terbaru. Nah, kemudian ada self assessment gitu kan. Nah, ini juga menggali attraction, curiosity misalkan apalagi. Nah, curiosity biasanya digali dengan cara apa? Muncul fokus group discussion dalam kelas, grup-grup kecil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang di kampus-kampus tuh banyak tuh ruang-ruang diskusi kecil gitu kan. Nah, muncul tuh diskusi forum dan segala macam. In class concept enhancement, role play dan simulation itu muncul itu. Bagaimana ketika ada satu case study, ada satu masalah, kita buatkan role play atau simulation. Itu semua online. Dan yang terakhir adalah bilang more offline. Ada coaching mentoring, ada field assessment, ada observation, dan segala macam. Kemudian sampai dengan yang namanya learning affinity. Bagaimana membuat, nah, kalau tadi komitmen. Tadi kan udah curiosity tuh. Kalau menimbulkan curiosity dengan cara offline, online. Kemudian kalau komitmen dengan cara apa? Nah, bagaimana cara supaya komitmen? Ya harus ada field assignment, tugas. Nah, kalau dikasih tugas, ya pasti ngerjain. Kalau nggak ngerjain, nggak dapat nilai gitu kan. Bagaimana caranya supaya ketika mereka ngerjain, mereka dapat feedback dengan cara coaching dan mentoring. Bagaimana cara misalkan kita melihat mereka sudah mengerjakan atau melakukan field implementation, atau zaman dulu misalkan ada kerja praktek, ada apapun, itu execute, ya, lakukan observasi. Kalau mungkin zaman dulu muncul praktikum gitu kan ya, tugas di praktikum, nah itu muncul observation. Nah, dosennya atau asisten dosen harus melihat, mengamati itu bagaimana mereka melakukan praktikum dengan baik dan benar, cocok nggak sih tugas yang dikerjakan, sesuai nggak sih. Nah itu harus kita lihat. Kemudian bagaimana melakukan engagement, sehingga engagement itu muncul affinity. Nah, muncul nanti yang namanya advokasi. Oh, adanya final assessment, adanya community and loyalty, adanya competency and certification, dan segala macam. Itu semua kita harus kombinasikan. Dan kita mengkombinasikan dalam cara delivery. Bagaimana kita mendeliver materi-materi, studi, kurikulum dengan cara macam-macam. Tergantung fasenya kita mana, gitu kan. Apa kita mau gaining attraction, apa kita mau gaining curiosity, komitmen, atau affinity. Gitu. Next. Nah, bagaimana learning socialize gitu kan, sesuai dengan, jadi socialize itu harus sesuai dengan tahapan. Ada yang namanya behavior and cognitive theory ya Bapak Ibu, to provide learning experience yang terjadi di dunia nyata gitu kan ya. Tadi ini hampir mirip dengan tadi, bagaimana menggali attention, itu kita harus ada stimulus dan fokus gitu kan. Harus distimulus nih supaya orang bisa berinteraksi, bisa berkolaboratif, itu harus ada stimulusnya. Sediakan ruang-ruang khusus, disediakan environment yang khusus, sehingga ada stimulus. Dikasih tadi misalkan case study, learning and instruction ya, dikasih misalkan komunitas dan segala macam. Nah, itu sudah ada, sehingga harus ada stimulus, sehingga muncullah fokus. Kemudian retention, menggunakan kembali. Bagaimana ketika retention ini mereka diberikan cara, misalkan curiosity tadi, rehearse atau encode gitu misalkan, dan encode. Bagaimana mereka bisa berlatih, bagaimana mereka bisa bagaimana mereka bisa menggunakan proses komunikasi data, bagaimana mereka bisa menyampaikan secara komunikasi. Ini retention. Nah, dari retention, bagaimana kita melakukan perbaikan, Bapak Ibu sekalian? Nah, perbaikan dengan cara apa? Practice dan feedback. Makanya kalau dari learning itu kan selalu kita minta feedback. Zaman dulu tuh nggak ada saya kuliah tuh Bapak Ibu. Saya kuliah zaman tahun 2003, nggak pernah diminta feedback terhadap dosen. Atau SMA, nggak pernah diminta feedback terhadap guru gitu kan. Nah, nggak bisa. Bahwa ketika ada production, kita harus munculkan metode baru. Bahwa sekarang anak generation baru, next generation harus kritis. Aku nggak suka sama dosen ini, aku nggak suka sama guru ini, aku nggak suka sama mata kuliah ini, suka sama cara ngajarnya. Berarti harus kita buka, open, practice, and feedback. Dan motivation, ada reward dan reinforce gitu kan. Reward perlu tuh dibuat reward kecil-kecilan gitu kan. Misalkan apa kalau di dunia, kalau di kami, yang bisa jawab best participant dapat apa gitu misalkan. Atau misalkan kalau di kampus nggak tahu nanti dapat apa, motivation apa yang kita bisa berikan, reward apa yang kita bisa berikan. Nah, ini sehingga menimbulkan socialize gitu kan. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, selanjutnya adalah learning is track. Nah, ini panjang nih, tapi saya jelaskan sekilas saja bahwa setiap ruang lingkup bisnis gitu kan, mau business school with open or program, business school with customers program, strategic consultant, human resource, corporate university,
remote personalized, semua memiliki advantage dan challenge-nya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi jangan takut wah saya saya dunia pendidikan nih. Saya terbatas begini-begini, Kak. Semuanya punya challenge, Bu. Dan semuanya pasti akan melakukan sesuatu untuk menjawab anxiety design, gitu kan. Menjawab challenging yang ada di masing-masing sektor, gitu. Misalkan, saya ambil contoh random aja. Misalkan saya ambil contoh di corporate university, paling gampang, gitu ya. Advantage-nya apa? Can deliver content that is immediately relevant to organization, gitu kan ya. And in the context in which the skill will apply, gitu kan. Jadi ketika corporate ini advantage-nya apa? Saya sudah tahu nih, apalagi vocational program. Ini sangat relevan dengan dunia sekarang nih. Sangat cocok dengan dunia sekarang dan bisa diimplementasikan. Kayak saya dulu S1 Teknik Kimia, Bu. Bapak Ibu, S1 Teknik Kimia di Semarang, Undip. Belajar Teknik Kimia sangat relevan dengan kebutuhannya. Saya kerja di pabrik cat Paragon. Bisa saya implementasikan bagaimana merumuskan kimia organik, anorganik. Itu jelas bisa implementasikan. Tapi apa batasannya di dunia corporate university? Limited ability to measure skill acquisition application. Apakah itu bisa diaplikasikan? Apakah bisa terukur keberhasilan pembelajaran saya? Gak bisa, Bu. Gimana caranya mengukur keberhasilan ex-mahasiswa kita yang sudah berada di luar sana? Keberhasilan bisa diukur. Oh, sukses nih jadi direktur. Oh, suksesnya jadi apa? Kita harus bisa ukur. Sehingga ketika kita promosi terkait dengan kampus kita, jelas bagaimana ukurannya. Itu contoh satu. Atau misalkan yang paling kanan, remote personalized learning platform. Advantage-nya jelas low cost lah ya. Karena murah dan segala macam. Limitednya apa? Itu konteksnya terbatas. Nggak bisa kita role play kurang engagement. Nggak bisa kita namanya kolaboratif banget-banget, itu nggak bisa. Bagaimana cara kita mengakomodirnya? Ya kita bisa bagi, misalkan bagaimana cara membuat breakout room kecil-kecil, grup kecil-kecil, masing-masing ada coachingnya dan segala macam. Ini semua harus dicari jawabannya atas challenging yang ada di setiap bisnis, di setiap sektor tadi, Bapak Ibu. Jadi learning-nya semua harus bisa track, gitu kan. Kita bisa tracking. Next. Nah, bagaimana kita equipped with entrepreneurial marketing capability? Ya, kita harus berpikir. Ini ada dua sisi nih, antara SIAL dan PPM. Nah, kalau bicara tentang kampus, kita bisa mengkombinasi antara creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership. Productivity, improvement, professionalism, dan management. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita meningkatkan produktivitas belajar? Bagaimana kita melakukan improvement-nya? Apa yang harus kita improve? Bagaimana kita untuk menciptakan orang menjadi profesional? Bagaimana kita menciptakan orang untuk menjadi manajemen yang baik? Diajari manajemen, keuangan, diajari apa? Tapi kita juga bisa mengkombinasikan kurikulum kita dengan materi yang namanya CL, Creativity, Innovation, Entrepreneurship, dan Leadership. Termasuk cara mencari pengembangan baru, revisit learning approach baru. Kita harus cari itu kreativitinya, idenya. Apa yang kita cari nih? Bagaimana kreativitas yang mau kita buat? Dari sisi mana? Konten, konteks, atau apa? Nah, nanti muncullah inovasi. Inovasi harus berbeda, harus punya diferensiasi. Baru kita berani ambil risiko nih. Oke, kita menggunakan kolaborasi nih. Misalkan, kampus kita kolaborasi dengan pihak ketiga. Kampus kita kolaborasi dengan pihak ketiga. Misalkan dengan konsultan, dengan guest speaker, dan segala macam. Nah, itu kita harus entrepreneurship, Bu. Berani kolaborasi dari kampus ini dengan pihak-pihak ketiga. Sehingga jelas nanti, oh iya, kita bisa mengembangkannya dengan bagus. Ketika CI-nya sudah jelas, kapabilitasnya kita terbatas, organisasi terbatas, entrepreneurship. Tertinggi dari leadership. Berani ambil resiko. Value with values. Muncullah, itu peran seorang leader. Kaprodi, dekan, rektor. Oke, kita mau kerja sama nih. Oke, kita berani ambil risiko nih, sudah terukur dan segala macam. Nah, itu kira-kira seperti itu. Next. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, bagaimana kita mencari ide kreatif mengembangkan revising learning approach? Kita cari tahu tuh, misalkan. Gimana caranya? Kita creative ide exploration. Sederhana nih, Bu. Kelihatannya ruwet, tapi sederhana. Kita divergen dulu sama convergence. Jadi diverse. Kita gali semua masukan dari stakeholder. Dari mahasiswa, dari dosen.
namanya aja exploration jadi imagination. Boleh dong imagination yang tinggi-tinggi. Wah, kita kayak nanti sudah sama-sama Amerika, sudah sama-sama Singapura. Kita bikin case study dari mana, beli case study dari mana, itu boleh-boleh saja. Semua ditampung, diverse, luas. Tapi ketika sudah memutuskan, harus ada human-nya. Aha momentum, ini kayak gini nih yang cocok nih. Sekarang kayak gini nih yang cocok nih. Nah, baru kita pilih, kita convert, kita fokuskan prioritas dan validation. Nah, itu muncul tuh, kita fokus. Oh iya, kita dari semua ide yang kita lakukan, nggak mungkin kita semua. Kita fokus ke prodi mana, jurusan mana, dan segala macam. Misalkan banyak prodi, banyak jurusan. Oke, kita mau develop yang mana, prodi yang mana, jurusan yang mana dulu yang kita kembangkan. Prodi mana yang mau kita kembangkan. Nah, kita fokuskan prioritasnya dan validation. Nah, itu kita cari tahu dulu, Bu. Jadi, ketika mencari ide, kita harus berada di dua pola pikir. Diverse dulu, jangan ditolak ide orang-orang, itu pakai rare, macam-macam ya, pakai rare, scamper boleh. Rare itu ada rise, add, sama reduce, sama eliminate. Baru kita bisa pilih. Pilih pakai matrix. Nah, quick win, yang mana yang bisa kita lakukan sekarang, yang mana big bet nanti, yang mana yang mungkin kita bisa lakukan, yang mana time sink ini, nggak usah lah, ini nggak penting, dan segala macam. Ini kita bisa lakukan. Jadi, kita bisa cari kreatif ide dengan dengan cara ini. Dan memperhatikan apa yang ada di industri. Creativity memperhatikan 5D, 5 driver. Teknologi, ekonomi, market, social culture-nya orang, next generation gimana, sama political legal. Nggak boleh dong melanggar peraturan pemerintah. Nggak bisa begini, nggak bisa. Harus kita ngikutin itu. Itu creativity harus memperhatikan 5 driver of change. Next. Nah, inovatif apa? Nah, inovatif prinsipnya ini tadi. Bahwa kita harus bisa menjawab dari kompetitor, menjawab dari customer, bersaing dengan kompetitor. Kreatif ide di change tadi, 5 driver of change. Oh, sekarang kalau muncul teknologi belajar lewat VR. Oh, pakai kacamata dan segala macam ya. Belajar lewat digital learning management system, belajar. Oh, kita mau ngapain nih? Organisasi mau ngapain organisasi kita? Itu udah muncul semua, Bu. Udah dipilih, kita nggak usah bahas yang atas. Oh, kita lihat baru kompetitor mau lakukan apa. Oh, kita lihat dulu customer maunya apa. Tersolve nggak problem kita? Anxiety desire tadi ya. Ingat ya. Anxiety desire dari challenging dari masing-masing stakeholder di bisnis apa tadi yang learning is track. Apa challengingnya? Nah, kita harus bisa menjawab challengingnya di tadi. Dan kita harus jadi market winning. Beda. Kalau enggak ya percuma. Dan ide kita harus DFP. Desirable, menjawab harapannya mereka, visible kita lakukan, dan viable. Sehingga nanti company kita, organisasi kita, entah kampus, entah apa, menciptakan satu value creating yang sangat berbeda dengan yang lain, gitu kan. Itu sudah kita akomodir sehingga muncullah value creating. Next. Nah, apa? Oh, entrepreneurship kan tadi kan? Entrepreneurship. Be opportunity seeker, calculate risk taking, gitu kan. Jadi bagaimana kita mengelolanya satu organisasi, kita harus cari opportunity nih. Kita cari opportunity-nya apa yang kita bisa kembangkan di luar. Kemudian kita cari risk taking, risiko-risikonya apa. Kalau kita melakukan kolaborasi, kalau kita melakukan update ini, update materi ini, update kurikulum ini, risiko-risikonya apa, itu kita ukur. Dan yang paling penting ketika brand kita mulai kuat, kita melakukan network collaborating. Gak bisa sekarang satu organisasi itu bekerja sendirian. Kita harus kolaborasi. Kolaborasi bisa dari mana saja, antar berbagai macam stakeholder tadi. Nah, ada macam kan, ada corporate university, ada strategy consultant, ada human resource, gitu kan ya. Oke, dari corporate university, saya mau ngembangin materi terbaru tentang HR. Oke, kita kolaborasi sama human resource practitioner, consultant, ya kolaborasi. Misalkan, apa kampus dunia terkini tentang marketing? Oke, ya sudah, kita kolaborasi dengan siapa? Ya, Marketplace, marketingnya, Philip Kotler, kolaborasi kita ngembangkan. Itu yang kita lihat. Bagaimana sebagai entrepreneurship, kita harus melihat opportunity seeking di luar, apa yang menjadi anxiety desire-nya, kita berani ambil risiko yang terukur, dan kita bisa cari kolaborasinya dengan siapa. Itu yang paling penting. Karena yang kalau kita tidak bisa nyari kolaborasi dengan siapa, kita nggak tahu channeling-nya, kita nggak tahu networking-nya, ya susah kita carinya. Gimana ngembangkannya dengan kapabilitas yang terbatas tadi. Di bawah ya tadi, kalau corporate university ingat, limited ability. Nah, itu. Kalau konsultan lain apa? Misalkan itu semua kita harus perhatikan bahwa kolaborasi harus bisa menjawab challenging tadi. Kira-kira seperti itu. Next. Yang terakhir adalah leadership. Bahwa
satu keputusan yang diambil itu harus memiliki values. Value with values. Harus sesuai dengan values-valuesnya kita sebagai organisasi. Nggak boleh melanggar aturan. Wes, nggak apa-apa wes kolaborasi dengan ini. Tapi gimana? Tapi nggak cocok nih dengan prinsip-prinsip GCG kita. Nggak boleh nih kalau kolaborasi prinsipnya kayak begini. Melanggar aturan, membuat prodi baru, tapi melanggar aturan, misalkan kayak gitu-gitu. Nggak boleh nih. Nah ini leadership, peran top manajemen atau top leader di dalam satu organisasi harus benar menganut value with values, bahwa satu pengambilan keputusan tidak boleh melanggar values-values norma-norma yang ada di lingkungan kita, sehingga apapun yang dihasilkan itu baik bagi semua pihak, gitu kan ya, baik bagi pihak yang bagi pihak pertama, pihak kedua ataupun pihak ketiga. Misalkan pihak pertama katakanlah kampus, pihak kedua apa namanya network apa yang kolaborasinya human resource, Markus dan siapapun, pihak ketiga misalkan kolaborasi dengan siapa. Jadi semuanya baik untuk semua. Nah, itu semuanya harus diukur tadi, risk taking harus diukur resiko-risikonya yang atas kolaborasi yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Next, coba. Nah, bagaimana kita memperkuat itu ke depannya? Nah, muncullah tadi, ini sangat personalized. Ini sangat personalized, ini sangat kontekstualized. Bagaimana Markus bisa membantu organisasi, membantu kampus, membantu para profesional, membantu para dunia pendidikan, kita bisa ngembangin dari berbagai macam aspek, gitu kan ya. Karena apa? Ya karena kita merupakan partner dari CPM misalkan. Kita punya partner dari mana, gitu kan ya. Sehingga jelas nih, wah kampus kita kurang kuat. Nah, apalagi sekarang MBKM nih. Mahasiswa, saya pernah ketemu kampus nih. Mahasiswa disuruh nyari sertifikasi sendiri. Mikir sendiri. Wah, pusing mahasiswanya. Gimana caranya? Nggak bisa. Sehingga bagaimana kampus menjawab anxiety desire dari mahasiswa. Kolaborasi dengan siapa? Ya, ini kalau ini dalam konteks Markus ya, punya kolaborasi dari berbagai macam topik, segmen. Ada branded operation, ada sales operation, ada service operation, ada digital marketing. Nah, itu nanti mau modelnya kayak gimana? Levelnya kayak gimana? Ya, kalau level-level S1 ya yang paling bawah lah, operation. Kalau level S2, S3 ya makin ke atas. Kira-kira seperti itu. Atau kalau mungkin ada yang melengkapi kemampuan apa biasanya kalau apa namanya kampus untuk meningkatkan scoring harus ada sertifikasi. Sehingga ambil sertifikasi dari mana? Dosen-dosen marketing, dosen-dosen mana, itu bisa ambil sertifikasi dari sertifikasi kami yaitu CPM Asia. Jadi validate with certification program supaya teruji di luar sana bahwa mahasiswa keluar dari kampus sudah ada bukti sertifikasi pelengkap ijazah, gitu kan ya. Ya, apa namanya sertifikasi. Nah, ini yang harus kita jawab bagi kampus harus kolaborasi dengan vendor manapun untuk menjawab anxiety desire dari mereka. Jangan dibiarin cari sendiri, pusing mahasiswanya gitu. Wah, Bu, saya mau ini ya harus diakomodir melalui lembaga atau divisi atau unit kerja yang memang ada di dalam satu ruang lingkup corporate university atau kampus. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Nah, terima kasih sudah. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mencerahkan bagaimana kita membuat satu learning approach yang baru sehingga kampus kita atau organisasi kita bisa bersaing di masa mendatang. Demikian yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Rizky. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ferdi atas pemaparan materi yang sangat menarik tentunya ya untuk insight kita di pagi ini. Baik Sobat MI, sebelum menyaksikan perbincangan menarik selanjutnya, ingin menginformasikan nih bahwa kami memiliki program sertifikasi yaitu Markless Institute Certification Program dengan banyak pilihan program sertifikasi yang dapat diambil. Di antaranya misalnya ada Entrepreneurial Marketing, ada Social Marketing, ada Digital Marketing, dan masih banyak lagi nih. Jangan lewatkan promo program sertifikasi mulai hari ini hingga akhir Ramadan dengan menggunakan kode promo Ramadan Berkah. Sekali lagi, kode promo Ramadan Berkah, dan kalian bisa check out untuk program sertifikasinya di website markplusinstitute.com. Oke, Sobat MI, jika ingin menjadi seorang entrepreneur, penting bagi kita untuk bisa memanage keuangan dengan baik ya, teman-teman.
baik itu keuangan perusahaan atau keuangan diri sendiri. Di sini siapa nih yang selalu merasa boros dalam pengeluaran keuangan? Ayo tunjuk tangan. Atau masih bingung nih bagaimana caranya untuk mengelola keuangan? Nah, selanjutnya akan ada sharing menarik dari Blue by BCA Digital terkait dengan financial literasi. Namun terlebih dahulu, mari kita saksikan video yang satu ini. Paket. Pakai Blue, siap jadi pegangan, bayar-bayarmu. Jajan ah. Mau pakai kris atau belanja online, banyak promo dan cashbacknya. Pakai Blue. Siap jadi pegangan streaming ini tuh. Bisa nonton serial drama biar mama papa makin mesra. Pakai Blue, siap jadi pegangan, beli token listrik. Tidur bisa nyenyak, tetangga nggak terusik. Siap jadi pegangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita undang yaitu Kak Jos dari Blue by BCA Digital. Halo, selamat pagi Kak Jos. Oke, halo Kak Jos. Suaranya belum terdengar. Mungkin, Halo, oke, masuk nggak Kak Rizky? masuk, sudah terdengar Kak Jos suaranya dengan baik. Oke, mau langsung presentasi materinya ya Kak Jos? Boleh, boleh. Ini aku belum bisa share screen, sorry. Oke, teman-teman mohon di assign ke Kak Jos untuk bisa sharing materi ya. Oke. Oke, boleh dicoba Kak Jos? Eh, Oke, teman-teman udah kelihatan belum ya? Oke, sudah terlihat dengan baik Kak Jos. Silakan untuk materinya. Oke, oke. Selamat pagi teman-teman. eh Kenalin aku Jos, teman-teman dari tim Growth and Acquisition dari BCA Digital. Aku mau sharing nih sama teman-teman terkait perencanaan keuangan gitu. Kenapa sih aku mau bawa tentang perencanaan keuangan? Jadi aku mau bahas kalau misalnya kita tuh sebagai manusia, kita tuh banyak nih financial goals-nya. Tapi source-nya terbatas. Gimana sih? Kita pengen beli laptop baru, kita pengen jalan-jalan, kayak gitu-gitu. Tapi duit bulananku segini-segini aja. Atau misalnya gajiku atau uang yang aku terima segitu-segitu aja. Gimana sih? Nah, sebenarnya bukan masalah seberapa banyak source yang kita terima, teman-teman. Tapi gimana kita caranya mengelola keuangan. Makanya di situ aku mau ingetin lagi teman-teman kalau pentingnya perencanaan keuangan. Nah, sebelum aku masuk ke materi inti aku nih, aku mau ceritain nih ke teman-teman apa sih Blue itu. Oke, oke teman-teman. Ini gambar ada grup BCA teman-teman. Di sini aku ada 9 anak perusahaan dari grup BCA. Salah satunya ada BCA Digital teman-teman. Eh, di sini kalau teman-teman bisa lihat. Nah, dari BCA itu sendiri sekarang BCA tuh udah ada 3 perusahaan perbankan. Yang pertama itu adalah BCA konvensional itu sendiri. Yang kedua ada BCA Syariah. Dan yang ketiga ada BCA Digital, Blue itu sendiri teman-teman. Oke. Nah, ini dia nih. Kita tuh dikenal dengan hashtag anak bungsu BCA. Kenapa anak bungsu sih? Karena dari 9 anak perusahaan BCA itu kita yang paling muda, teman-teman. Kita baru lahir itu tahun 2021. Or kita bisa dibilang juga anak hasil pandemi. Jadi ini teman-teman bisa lihat di kantor Blue itu sendiri. Jadi kita itu sebenarnya konsepnya semi startup, teman-teman. Kita boleh pakai kaos, kita boleh pakai topi senyamannya kita bekerja, tapi yang pasti performanya harus maksimal dong. Ini di breakout room kita, di sini kita ada band, ada buat main pingpong, ada biliar juga, gitu-gitu. Nah, pasti teman-teman bertanya kan ya, BCA itu kan udah perbankan sendiri, kenapa sih dia buat anak perusahaan bank digital bukannya kompetitor ya gitu. Nah,
aku di sini mau nekenin kalau misalnya Blue itu kita sebagai bank digital anak perusahaan BCA, kita itu punya target segmen yang berbeda, teman-teman. Jadi target dari kita itu sendiri itu adalah digital savvy. Dan salah satunya itu mahasiswa nih, kayak teman-teman. Or kita bisa bilang Gen Z lah. Karena teman-teman udah lebih terpapar dengan perkembangan teknologi. Dari kuliah udah online, or HP pun juga udah mulai smartphone. Kalau misalnya mau pesan ojek, taksi, atau misalnya makan juga udah ada ojek online gitu kan. Dulu zaman Kak Jus belum kayak gitu soalnya teman-teman. Dulu kalau misalnya mau ojek harus ke pangkalan. Kalau misalnya mau HP itu dulu fungsinya mungkin cuma SMS sama telepon. Belum ada tuh grup WA dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi di sini aku mau nekenin kalau misalnya Blue sama BCA itu kita memiliki target segmen yang berbeda, tapi kita berdua tumbuh bersama. Gitu. Oke, di sini Blue. Blue itu kita di sini bukan hanya tempat menabung, tapi untuk teman-teman bisa mengelola keuangan teman-teman juga. Nah, sebagai aku sendiri ya, sebagai karyawan dari industri perbankan, teman-teman, kita tuh punya CSR dari BI juga untuk mengedukasi nasabah ataupun di sini masyarakat juga, termasuk teman-teman, gimana cara mengelola keuangan. Nah, platform sekarang ini nih, yang sekarang Kak Jos lagi ceritain kalian, ini salah satu bentuk dari Kak Jos mengedukasi teman-teman cara mencapai financial goals-nya, yaitu dengan mengelola keuangan dengan baik. Nah, jadi kalau aku bisa bilang kalau kita itu nggak fokus berapa banyak sih teman nabung di Blue. Kalau misalnya teman-teman punya Blue ya, bukan masalah berapa banyak teman-teman bisa nabung di Blue, tapi gimana Blue bisa membantu teman-teman atau menjadi mediasi teman-teman dapat mencapai financial goals teman-teman, yaitu dengan mengelola keuangan. Oke, ini aku mau kasih tahu tips yang pertama teman-teman. Tips yang pertama itu good money habits-nya ada income, penghasilan. Yang pertama itu eh, aku mau ajak teman-teman supaya tahu nih cash flow teman-teman. Teman-teman harus tahu mengetahui arus kas bulanan teman-teman tuh gimana sih. Jangan sampai pengeluaran teman-teman tuh lebih besar daripada pemasukan teman-teman. Itu coba teman-teman bisa breakdown di situ. Dan yang kedua, aku mau ajak teman-teman coba cek nih apa namanya penghasilan teman-teman, penghasilan bulanan. Mungkin itu kalau teman-teman udah ada yang bekerja itu ada gaji, pendapatan, atau mungkin teman-teman udah mulai main investasi juga, which is good. Terus ada mungkin juga kalau misalnya teman-teman masih dapat dari orang tua, teman-teman harus hitung lagi dan mungkin bisa dibagi-bagi mau either per harinya atau per minggunya atau sebulannya gimana cara mengelola keuangannya. Nah, dan yang ketiga ada memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Nah, teman-teman, aku encourage banget teman-teman untuk bisa memiliki pekerjaan sampingan. Atau mungkin teman-teman bisa ikut organisasi, bukan cuma ngeliat dari tambahannya ya teman-teman. Cuman aku juga mau kasih tahu kalau misal pengalaman teman-teman berorganisasi itu buat bekal teman-teman nanti apply kerjaan itu jadi salah satu pertimbangan yang besar juga. Nah, di sini nih, kalau tentang cash flow, aku mau info teman-teman kalau misalnya di Blue itu ada fitur tracker teman-teman yang bisa memonitor cash flow. Jadi kita bisa tahu nih arus keuangan kita, duit kita masuk berapa, duit kita keluar berapa. Jadi kita tahu nih untuk mencapai financial goals kita, source kita yang kita punya itu berapa sih? Jadi di sini ada fitur tracker yang bisa membantu teman-teman memonitor keuangan teman-teman. Oke, next good money habits tips dari aku ada nama expenses teman-teman, pengeluaran. Nah, jadi gini, yang pertama itu tipsnya adalah motong kebiasaan konsumtif. Nah, kebiasaan konsumtif. Kalau aku bahas tentang kebiasaan ini tuh pengeluaran. Pengeluaran itu ada yang produktif dan konsumtif. Gimana sih teman-teman cara bedain konsumtif dan produktif? Kita harus bisa membedakan keinginan dan kebutuhan teman-teman. Oke, aku mau kasih case. Misalnya, teman-teman mau beli laptop baru. Teman-teman harus lihat nih, ketika teman-teman mau beli laptop baru, itu kebutuhan doang. Kebutuhan teman-teman benar untuk butuh laptop baru, atau cuman keinginan doang. Jadi kalau misalnya laptop yang teman-teman udah punya itu masih bekerja dengan baik, atau mungkin baterainya bocor, mungkin solusinya teman-teman bisa ganti baterai aja, instead beli laptop baru. Atau kalau emang bener-bener laptopnya udah nggak bisa beroperasi sama sekali dan teman-teman butuh buat skripsi atau buat tugas kuliah, mungkin itu wise untuk teman-teman punya laptop baru. Berarti itu udah kebutuhan. Jadi satu poin ya teman-teman, aku
mau ngajarin teman-teman untuk membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, yang kedua, aku mau info teman-teman terkait pengeluaran ini untuk bisa menghemat pengeluaran rutin, teman-teman. Oke, pengeluaran rutin. Kalau aku, teman-teman, aku itu orang yang tipenya setiap hari itu harus ngopi. Aku ngerasa kalau misalnya kerja pagi-pagi aku belum ngopi, aku nggak bisa function, teman-teman. Untuk meeting mungkin jadi nggak fokus, atau mungkin jadi agak ngantuk, atau gimana-gimana gitu. Jadi aku setiap hari tuh harus beli kopi lah istilahnya. Bisa satu atau dua maksimal. Dan kalau misalnya beli kopi itu, apalagi kantor aku di daerah Tamrin ya teman-teman, dekat GI juga, itu nggak murah juga teman-teman. Jadi emang pengeluaranku tuh besar di situ, aku bisa bilang. Nah, sampai aku dengar dari satu pakar keuangan tuh ada kasih advice terkait coffee. Kalau orang satu individu itu bisa menghilangkan morning coffee, bahkan dia bisa nge-save hingga sekian ribu dolar. Karena let's say aku beli kopi di daerah Tamrin yang paling murah 20.000. Aku ngopi sehari bisa 2 kali, 40.000. Dikali 20 hari kerja itu aku bisa sampai 800.000 teman-teman. Itu sebulan ya. Bayangin teman-teman kalau misalnya itu dalam jangka panjang. Kayak gitu. Nah, di sini aku mau encourage teman-teman untuk menghemat pengeluaran rutin dari hal-hal kecil. Yang pertama itu tabungan yang bebas biaya admin. Jadi per bulannya teman-teman nggak ada biaya admin, yang mungkin ngelihatnya kecil kalau mungkin di BCA atau di mana kita ada biaya admin sekitar 7.000, misalnya ada 10.000 kayak gitu-gitu. Mungkin mikirnya kecil ya, nggak terlalu berasa. Tapi kalau misalnya ditarik jangka panjang ya teman-teman, itu bisa ketemu berjuta-juta loh teman-teman. Gitu. Nah, lalu ada memaksimalkan reward yang ada. Di sini aku mau info kalau Blue itu ada reward, jadi teman-teman bisa top up e-money, bisa top up Dana, ShopeePay, GoPay, OVO gitu-gitu tanpa biaya admin. Kok bisa, Kak? Jawabannya bisa dong, kita bank digital. Jadi kita udah nggak ada cabang, teman-teman. Jadi kita udah nggak ada narik biaya admin untuk operasional cabang. Semua kita justru kasih rewards ke nasabah-nasabah Blue. Kayak gitu. Dan yang terakhir ada memaksimalkan promo jika ada, tapi jangan terjebak dengannya. Oke, kalau misalnya di e-commerce teman-teman, kita mau belanja, kita mau apply voucher, tapi ternyata minimum transaksinya kurang. Misalnya harus bayar 100.000. Nah, di situ kita harus wise teman-teman. Ketika kita spend 100.000 dan kita apply vouchernya, apakah itu akan lebih murah dengan jumlah awal yang kita mau beli? Di situ kita harus bisa bedain ya teman-teman. Oke. Dan yang terakhir ada hindari biaya keterlambatan atas biaya rutin atau cicilan. Nah, kalau misalnya hindari biaya keterlambatan ini, Blue juga ada teman-teman. Jadi di Blue itu, aku izin next slide. Untuk reminder transaksi kita ada fitur untuk reminder. Di sini di Blue itu kita juga udah bisa transfer teman-teman. Aku juga mau info teman-teman, kita transfer antar bank pakai BI Fast itu nggak dikenakan biaya juga ya. Dan kita juga sekarang untuk payment juga ada QR. Terus kita bisa tarik store tunai di bank BCA, di ATM BCA. Kita bisa top up flash. Dan kita di sini untuk bayar belinya kita bisa bayar PLN, kita bisa bayar PAM, kita bisa bayar kartu kredit, even BPJS pun juga udah ada. Dan kita bisa set fitur reminder untuk transaksi-transaksi ini. Jadi kita bisa menghindari keterlambatan. Karena keterlambatan itu bunganya mungkin lumayan juga teman-teman. Jadi aku encourage teman-teman untuk aware ya sama hal-hal kayak gini. Dan aku juga misalnya terkait keterlambatan. Aku misalnya kalau mau teman-teman tanya, kartu kredit itu boleh nggak sih Kak Jos? Kartu kredit boleh teman-teman, karena promonya itu lumayan banget, tapi harus wise teman-teman. Dan kita jangan pernah sampai terlambat untuk bayar kartu kredit, karena itu akan berpengaruh ke credit scoring teman-teman. Kayak gitu. Nah, good money habits yang ketiga ada namanya saving, tabungan. Jadi gimana cara kita, ini nih, ini salah satu poin krusial yang aku mau ingetin teman-teman juga. Gimana sih cara kita menabung? Oke. Aku coba teman-teman bisa mungkin list down lah di HP teman-teman atau di catatan. Sebulan tuh teman-teman berapa persen sih nabungnya? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya belum, nanti mungkin bisa lebih dikonsistensikan lagi habit menabungnya teman-teman. Nih, aku ada sedikit gambaran teman-teman. Ini biasa kalau misalnya kita dalam budgeting, kita let's say terima gaji bonus atau kita terima duit dari orang tua, ini pemasukan. Ya kan?
kita ada cicilan, terus kita bayar asuransi, kita pengeluaran bulanan, bensin, untuk ngopi cantik dan lain-lain, kita donasi, dan terakhir baru investasi. Di sini aku mau garis bawain teman-teman kalau kebiasaan yang seperti ini dalam budgeting itu salah. Aku bilang di sini salah. Yang benar tuh seperti ini. Ketika misalnya kita udah terima duit kita udah terima pemasukan kita dari orang tua atau dari mana, kita pasti akan ada namanya potong pajak dulu teman-teman. Habis itu kita baru berdonasi. Untuk teman-teman yang non muslim mungkin bisa perpuluhan, atau mungkin teman-teman yang muslim bisa zakat kayak gitu teman-teman. Baru di situ kita masukkan ke menabung atau investasi. Di sini kalau misalnya kita masukin investasi, kita akan dapat hasil investasinya dan pendapatan pasif juga buat kita. Barulah di situ setelah kita menabung atau kita menginvestasi, baru kita bayar premi asuransi, cicilan, dan pengeluaran bulanan. Jadi yang penting dalam budgeting itu teman-teman, menabung itu bukan disisihkan teman-teman. Menabung itu harus disisihkan, jadi bukan sisa, tapi harus disisihkan. Itu satu poin ya teman-teman. Jadi teman-teman menabung supaya konsisten itu harus di awal. Ketika teman-teman udah berhasil menabung, teman-teman tahu nih, oh for the rest of the month aku punya sisa segini, buat makan segini, buat bensin segini, buat transportasi segini, dan lain-lain. Jadi menabung itu di awal teman-teman. Ini ada angka ya, mungkin kasaran aja teman-teman, perhitungan. Kalau teman-teman bisa lihat, mungkin juga bisa dilihat di sini, bisa di capture juga. Dan aku mau kasih tips nih, kalau di Blue itu ada Blue Saving teman-teman. Kalau di Blue Saving ini kita bisa bikin 20 tabungan, pos tabungan dalam satu rekening. Jadi kalau dulu kita misalnya mau, aku dulu waktu kuliah itu, pas mau awal kerja, aku punya dua tabungan teman-teman. Jadi satu buat operasional sehari-hari, satu buat nabung. Nah, sekarang di Blue teman-teman cukup punya satu rekening aja, teman-teman sudah bisa pakai 20 pos tabungan untuk menabung. Dan ini untuk gampang banget untuk budgeting. Dan kalau teman-teman nabung di Blue Saving, ada suku bunganya 3% per annum teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa menamainya sesuai pos kebutuhan teman-teman. Sini ada biaya makan, di sini misalnya ada biaya laptop, ada biaya transport. Jadi di sini bisa di-customize sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa di-set juga dengan goal atau tanpa goal. Bisa dibuat juga auto debit, either itu harian, mingguan, atau bulanan. Itu bisa diatur juga. Dan suku bunganya yang tadi aku info ada 3% per annum teman-teman. Nah, setelah itu kan menabung sendiri ya teman-teman. Teman-teman tuh ada nggak sih kalau misalnya anggaran bendahara bulanan kayak gitu? Misalnya teman-teman di kampus nih, di organisasi itu ada bendahara untuk mengelola keuangan organisasinya. Gimana caranya? Atau mungkin teman-teman punya tabungan bersama keluarga. Nah, di Blue tuh ada namanya Blue Gather teman-teman. Dan namanya Blue Gather sendiri itu juga bisa dibilang udah together pasti kan. Jadi kita nabungnya sama-sama. Jadi di sini kita bisa patungan atau kita punya akun bendahara online sama-sama. Dan di sini transparan. Dan aku info juga kalau teman-teman nabung di sini suku bunganya 3% per annum teman-teman. Oke, per tahun gitu. Di sini berarti sang kreator atau sang bendahara itu bisa mengundang sampai 49 teman sebagai member Blue Gather. Jadi in total bisa 50. Dan di sini ada dua fungsinya, yaitu yang pertama monitor teman-teman. Monitoringnya itu gimana? Semua member akan bisa monitor saldo Blue Gather-nya berapa. Dan bisa ngecek mutasi rekening Blue Gather itu berapa. Gitu. Dan yang kedua, transparansi. Semua member akan dapat notifikasi ketika top up ke Blue Gather atau ketika sang kreator atau sang bendahara menarik dana. Jadi ada dua fungsinya teman-teman, monitoring terjadi dan di sini transparansi juga terjadi begitu. Itu tips dari aku. Jadi ada Blue Saving dan Blue Gather. Nah, good money habits yang keempat teman-teman, ada investing, investasi. Teman-teman sekarang itu aku ngelihat untuk mendapat passive income dari investasi itu peluangnya gede banget ya teman-teman. Tapi di sini aku ada beberapa tips. Yang pertama teman-teman harus mempelajari jenis-jenis investasi. Terus teman-teman juga harus mulai nih, teman-teman udah kuliah juga harus memiliki portofolio investasi pertama. Oke. Dan kita juga harus mengoptimalkan investasi untuk return yang lebih baik. Dan yang terakhir ada siapkan dana darurat. Nah, Kak Jos, gimana sih kalau aku mau mulai investasi? Apa yang harus aku pelajari? Nah,
teman-teman harus tahu nih jenis-jenis investasi itu sendiri. Jadi investasi kalau Kak Jos breakdown di sini dibagi dua. Yang pertama ada real atau yang sesuai yang kita bisa lihat, ada rumah, emas, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada investasi yang teman-teman punya dokumen kepemilikannya, paper. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada deposito, kayak gitu. Sebenarnya ada lagi satu jenis investasi yang aku nggak masukin di sini teman-teman. Namanya investasi bodong gitu. Investasi bodong, iya kemarin kan kalau teman-teman ngikutin berita tuh banyak tuh info terkait investasi bodong ya. Eh, yang returnnya banyak banget. Di sini aku mau ingetin teman-teman, ketika ada yang menawarkan investasi dengan risiko kecil dan return yang tinggi, let's say 2 kali dari hasil yang seharusnya teman-teman terima, aku bisa bilang itu bodong teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu, untuk teman-teman dapat high return itu high risk pasti teman-teman. Jadi nggak ada low risk high return. Itu basic investment sih. Jadi satu poin juga buat teman-teman, sebelum menginvestasi, teman-teman harus tahu dulu nih jenis-jenis investasinya tuh gimana. Oke. Next, aku mau kasih tips juga, teman-teman bisa berinvestasi dengan Blue. Jadi di kita itu ada Blue Deposit, teman-teman namanya. Blue Deposit itu kita bisa mulai 1 juta. Kalau teman-teman ke bank konvensional membuka deposito itu minimal 8 juta, 10 juta. Tapi kalau di Blue, minimum penempatan 1 juta aja teman-teman udah bisa punya deposito. Keren kan? Kalau misalnya teman-teman ntar ditanya sama orang tua, duit kamu kemana sih? Iya nih aku ada deposito soalnya. Itu salah satu pengelola keuangan yang baik teman-teman. Dan untuk mengelola tenornya pun itu banyak. Kita bisa range di 1 sampai 12 bulan dan bisa di top up H+6 saat penempatan pertama. Jadi masih bisa teman-teman top up lagi nih. Dan ketika teman-teman mau tarik depositonya sebelum jatuh tempo, bisa apa nggak Kak Jos? Jawabannya bisa, tapi bunga tidak dibayarkan. Oke, dan nggak ada penalti ya. Ini suku bunga kompetitif juga, kita vary di 3,5% sampai 4,75% per annum, kayak gitu. Jadi aku juga mulai mengencourage teman-teman untuk mulai berinvestasi. Oke. Nah, ini aku ada reminder terakhir teman-teman. Ada terkait dana darurat. Dana darurat itu apa sih? Dana darurat itu dana yang dicadangkan terpisah. Dana darurat itu aku breakdown jadi 2, teman-teman. Yang pertama itu ada dana cadangan, yang kedua ada pengeluaran tak terduga. Dana cadangan tuh apa? Dana cadangan itu tuh kalau misalnya kayak Kak Jos nih, kehilangan pekerjaan misalnya, atau misalnya rotasi jabatan teman-teman. Itu ketika Kak Jos juga udah nggak punya income lagi, source of income, disitulah dana cadangan akan berfungsi. Dan kalau pengeluaran tak terduga itu seperti apa? Kalau misalnya biaya pengobatan, operasi, dan lain-lain, atau misalnya perbaikan rumah, atau misalnya mobil mogok, atau apa, itu baru kita pakai pengeluaran tak terduga. Nah, Kak Jos, kalau misalnya kita tiba-tiba pakai dana darurat gini, ntar duit tabungan habis dong. Nah, makanya di sini aku mau encourage teman-teman untuk memisahkan tabungan sama dana darurat. Jadi ketika teman-teman udah punya dana darurat, tabungan teman-teman tidak akan terganggu karena teman-teman udah ada uh, source yang buat dipakai untuk dana darurat tersebut. Ini pengalamannya nyata loh teman-teman. Banyak juga teman aku yang kemarin waktu pandemi kerja di startup, mereka merasakan pengurangan karyawan. Jadi pengangguran lah istilahnya teman-teman. Jadi kehilangan pekerjaan. Di sini tuh banyak teman-teman aku yang mulai pinjol atau apa karena mereka nggak menyiapkan dana darurat ini. Jadi aku mengingatkan teman-teman untuk menyiapkan dana darurat juga di luar dari tabungan, gitu ya. Ini aku ada gambaran sedikit teman-teman terkait berapa sih Kak kira-kira jumlah dana darurat yang harus aku sediain. Let's say kalau misalnya pengeluaran per bulan itu kita 4 juta. Dan darurat yang aku punya nih, misal kebetulan Kak Jos masih single ya. Jadi dan darurat yang Kak Jos harus punya itu 6 kali dari pengeluaran Kak Jos. Ini misalnya pengeluaran Kak Jos 4 juta, Kak Jos harus punya dana darurat 6 kali dari 4 juta yaitu 24 juta. Ketika udah menikah, udah punya tanggung jawab pasangan, 9 kali pengeluaran teman-teman. Dan kalau misalnya kita udah punya anak, ada tanggung jawab lagi 12 kali pengeluaran dan kelipatan 3 ke depannya berikut teman-teman. Jadi teman-teman harus aware akan dana darurat ini seberapa pentingnya ya teman-teman. Oke, terakhir dari aku. Kak, gimana sih kita kalau mau simpan dana darurat di mana? Dana darurat itu kita simpan di yang namanya aku singkat jadi ALIM. Yang pertama aman,
kalau teman-teman naruh di Blue itu kita diawasi BI, LPS, OJK juga. Dan yang kedua liquid, teman-teman bisa tarik kapan aja. Dan yang terakhir ada mudah dijangkau. Oke, teman-teman tinggal ke ATM, tinggal ditarik pun juga bisa. Jadi di depositonya Blue kan teman-teman bisa tarik juga sebelum jatuh tempo. Jawabannya bisa dan nggak ada penalti. Jadi aman, liquid, mudah dijangkau, semuanya terjadi jika teman-teman simpan dana darurat di Blue. Kayak gitu. Nah, itu teman-teman sharing singkat dari aku terkait perencanaan keuangan. Semoga teman-teman dapat insight-nya banyak banget. Aku mau ingetin lagi teman-teman semua jangan lupa untuk mengelola keuangan untuk mencapai financial goals teman-teman. Oke, sekian dari aku. Terima kasih waktunya teman-teman udah mendengarkan. Hari Sabtu pagi ini masih semangat untuk belajar. Pastinya kalian semua top banget. Oke, sekian dari aku. Tetap semangat semua untuk merencanakan keuangan supaya mencapai financial goals-nya teman-teman. Oke, demikian dari aku Kak Rizky. Oke, thank you Kak Jos atas materi yang menariknya. Nah, kita saksikan dulu terlebih dahulu video berikut ini ya, teman-teman. Oke, Sobat MI, tadi kita sudah mendengarkan ya sharing dari Kak Jos terkait dengan financial literasi dan juga produk Blue by BCA Digital. Nah, sekarang kita semua jadi lebih paham ya tentunya terkait dengan good money habits. Dan tentunya kita akan coba mulai menggunakan Blue by BCA Digital untuk keuangan masa depan yang lebih baik. Dan bagi teman-teman yang berkuliah di wilayah Jabodetabek, ada informasi menarik nih buat kalian semua, yaitu kita akan menyelenggarakan Blue Champ Case Competition berupa kompetisi business case, mentoring, serta beasiswa sertifikasi dengan hadiah total senilai 60 juta rupiah yang didukung oleh Blue by BCA Digital. Pendaftarannya sudah kami buka di bulan ini dan untuk informasi lebih lanjut, stay tune terus di Instagram Markplus Institute serta sebarkan informasi ini ke teman semuanya. Oke, Sobat MI, selanjutnya mari kita masuk ke segmen perbincangan menarik dengan Haja Zubaida SSTSM, Ketua Stikes Intan Martapura. Namun mari kita dulu video profil dari Stikes Intan Martapura ini. Recording in progress.
informasikan juga nih bahwa Marvelous Institute memiliki berbagai macam program sertifikasi yang dapat kalian ikuti, mulai dari digital marketing, social media marketing, entrepreneurial marketing, dan masih banyak lainnya. Nah, teman-teman dapat mengikuti program sertifikasi ini untuk mendapatkan sertifikat kompetensi yang bisa digunakan sebagai pendamping ijazah tentunya untuk rekrutmen tenaga kerja jika kalian sudah lulus nantinya. Nah, kita punya promo yaitu potongan diskon sebesar lebih dari 40% dengan menggunakan kode promo Ramadan website plus.com. Jadi jangan lupa untuk cek terus sosial media kita dan website kita di @marketplace. Oke, Bu Zubaida, apakah sudah tersambung? Halo? Halo, Ibu, apakah sudah tersambung? Halo? Oke. Baik, Ibu Zubaida, apakah sudah terdengar suara saya, Bu? Selamat pagi, Ibu Zubaida. Mungkin seperti tadi settingannya pakai laptopnya yang satunya lagi dan video profilnya dengan laptopnya Bu Zubaida. Oke. Halo, Ibu. Oke, teman-teman, sambil menunggu Bu Zubaida, kami juga memiliki eh, case competition yaitu Blue Champ Case Competition yang akan diselenggarakan di bulan ini untuk registrasinya, eh, yaitu berupa kompetisi business case, mentoring, serta beasiswa sertifikasi ini dengan hadiah total senilai 60 juta oleh Blue by BCA Digital. Pendaftarannya sudah kami buka di bulan ini dan bagi teman-teman di sekitar Jabodetabek yang ingin mengikutinya, stay tune terus di Instagram kami @markplusinstitute. Oke, mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol dengan Mas Ferdi kali ya, Mas. Iya, Halo, Mas Ferdi. ya baik. Terima kasih, Mas Rizky. Selamat pagi. Sambil nunggu Iya, Bu mungkin Zubaida ya, mungkin ya terkendala itu tadi. Jadi menarik sekali ya, tadi program kita terkait dengan ada beberapa case competition juga ya. Tadi ada beberapa betul, case Mas competition Ferdi. dari Blue BCA Mungkin ya. untuk mengasah jiwa entrepreneurial marketing teman-teman juga kali ya, Mas, bisa Iya, betul. case. Biasanya case competition itu memang kita akan menggunakan pola pikir CL tadi, Mas. Oke. Bagaimana kita bisa kreatif, inovatif, dan leadership gitu kan ya. Kalau dalam konteks misalkan kita mau memperkenalkan Blue BCA, bagaimana kita kreativitas dalam melakukan marketing promotion gitu ya. Bagaimana kita melakukan inovasi yang berbeda dari cara inovasi komunikasi yang menarik, berbeda sesuai dengan target market kita dari anak muda, misalkan mahasiswa. Nah, itu nanti diukur itu. Kira-kira bagaimana ide kreatifnya dan inovatifnya antar peserta gitu kan ya. Dan kira-kira mereka melakukan apa untuk kreatif inovatif itu. Nah, ini dari Bu Zaida. Halo Bu Zaida. Nah, sudah. Saya kembali ke Rizky ya. Oke, Mas Ferdi, terima kasih. Mungkin saya sapa kembali Ibu Zubaida. Halo Ibu, apakah sudah tersambung? Sudah, Mas. Oke, baik Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu kita bisa lakukan sharing materi ya dari Ibu Zubaida. Silakan Ibu Zubaida dan operator untuk sharing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Markplus yang mengundang kita untuk diberi kesempatan untuk berbicara tentang dunia pendidikan. Kami dari latar belakang pendidikan kesehatan mungkin agak berbeda dengan PT yang bukan berpendidikan mendidik tenaga kesehatan. Karena tenaga kesehatan, kalau kita PT yang mendidik untuk sebagai lulusan tenaga kesehatan, memang
harus memperhatikan berbagai macam hal untuk kurikulum. Ya, di mana kita tuntutan sekarang adalah tentang bagaimana kurikulum itu bisa menyajikan kepada mahasiswa untuk mengajak dia menjadi kreatif, inovatif, menjadi entrepreneur dan leadership. Kita sebagai PT yang di dalam mendidik para mahasiswa di dalam dunia kesehatan itu harus kita menggiring mereka bahwa dunia pendidikan kita ini nantinya menciptakan adalah lulusan tenaga kesehatan yang mempunyai nilai-nilai luhur di dalam pelayanan kesehatan, karena objek pelayanan kita itu adalah manusia yang kita hargai hak asasinya, kemudian agamanya, budayanya, semua kita memperhatikan, yang mana juga kita dalam memberikan suatu pelayanan di pelayanan kesehatan itu menyangkut adalah keselamatan daripada objek kita, yaitu manusia sebagai pasien yang mungkin pada saat itu adalah datang dengan berbagai macam situasi dan kondisi, termasuk salah satunya adalah dalam keadaan kritis. Kemudian kita juga harus menggiring mahasiswa itu bahwa nantinya dalam memberikan pelayanan kesehatan itu kita mengharapkan nantinya hasil dari suatu pelayanan kesehatan yang diberikan itu adalah kesembuhan, ya, selain keselamatan adalah kesembuhan. Jadi pentingnya mahasiswa itu kita giring dengan isu-isu sekarang yang harus kreatif, inovatif, entrepreneur dan leadership. Itu pertama, PT itu juga mempunyai kurikulum. Kalau di dunia keperawatan, di dunia kesehatan itu di PT kurikulum itu ada dikeluarkan oleh asosiasi. Jadi kita punya asosiasi yang mana di asosiasi itu tetapkan kita berbicara tentang kurikulum. Nah, sekarang kurikulum yang menjadi selain MBKM adalah kurikulum OB. Nah, ini OB ini mengarah kepada kreatif, inovatif, entrepreneur dan leadership. Di dalam pelaksanaan dunia pendidikan di kesehatan itu bukan hanya kita PT harus seperti ini kurikulumnya gitu ya, harus lebih melihat daripada inovatifnya, kreatifnya. Itu bisa, tapi kita harus memperhatikan lagi garis-garis kurikulum kita dengan nilai-nilainya, ada nilai kemanusiaan yang harus didasarkan. Kemudian di dalam kurikulum itu mencakup adalah tridharma perguruan tinggi. Di dalam proses pembelajaran, metode pembelajaran, kita di dunia pendidikan kesehatan itu harus tetap ada in kelas, karena menggiring pola pikir daripada mahasiswa bahwa yang dipelajarin ini adalah masalah manusia. Nah, manusia, dia tidak boleh menyimpang dari itu. Misalnya kita menggiring mahasiswa itu harus mengenal dulu anatomi dan fisiologi daripada manusia, supaya dia tahu ketika dia di klinik, ya belajar di klinik dengan kasus yang nyata, itu dia tahu bagaimana fungsi-fungsi organ yang harus dia ketahui dan dia melihat penyimpangan-penyimpangan dari fungsi. Sehingga dia nanti dalam suatu tindakan apakah itu penyelamatan ya atau tindakan untuk perawatan, kesembuhan, itu harus melihat daripada aspek-aspek fungsi daripada organ, jangan sampai nantinya suatu tindakan itu akan membuat kepatalan yang menyangkut adalah keselamatan daripada jiwa manusia. Nah, jadi perguruan tinggi di bidang kesehatan ini memang karakternya agak berbeda dengan perguruan tinggi lainnya, karena tadi objeknya itu adalah manusia yang harus kita selamatkan, tidak boleh kita melakukan kesalahan, kemudian tidak boleh kita menjadikan mereka suatu objek uji coba, ya. Misalnya kita berbicara tentang kreatif, inovatif, tapi yang menjadi sasaran objeknya nanti adalah pasien, ya.
Nah, pasien itu tidak dijadikan objek penelitian yang belum menjadikan suatu hasil uji yang benar. Jadi apa yang kita diberikan ke pasien itu adalah suatu tindakan yang sudah dilakukan kebenarannya, uji cobanya. Jadi bukan saat itu kita uji, coba dengan teori ini, pakai teori ini, tapi enggak. Itu ada hal-hal yang memang harus diperhatikan seperti itu. Cuma di dalam dunia pendidikan kesehatan ini kita membawa mahasiswa itu kreatif berpikir bahwa gini loh, kalau kita menghadapi pasien seperti ini, bagaimana kita itu berkreatif? Artinya gini, dia tidak terpaku dengan teori, karena kalau misalnya kita ketemu kasus ya di IGD, satu, dia ada misalnya dengan kasus diare. Diare itu lebih cenderung kepada dehidrasi. Tetapi bukan dehidrasi aja mungkin yang terjadi pada pasien. Ada hal lain lagi yang bisa terjadi. Misalnya pasien tadi ada DM, diagnosanya, ada hipertensi, kemudian ada penyakit lain ya. Kebetulan misalnya kalau zaman COVID ketemunya COVID. Ada beberapa macam penyakit, inilah letaknya kreativitas ya daripada mahasiswa yang kita giring, bagaimana dia bisa memikirkan hal-hal yang terjadi pada pasien sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan itu tidak melanggar daripada perundang-undangan ya. Jelas kalau di kesehatan itu kesalahan atau hal-hal yang menyangkut nantinya keselamatan pasien itu pasti dampaknya adalah hukum gitu ya. Nah, inilah kita membawa mahasiswa, walaupun kita berkreatif, walaupun kita berinovatif, tetapi harus berpegang pada jalur yang benar ya. Karena nanti menyangkutnya adalah bisa undang-undang pidana, bisa undang-undang pidata gitu. Nah, di dalam pelaksanaan kurikulum itu bukan hanya PT menyediakan kurikulum, tetapi ada dosen yang sangat terlibat. Dan dosen ini yang harus kita menggiring lagi sekarang itu dengan kreativitasnya. Dia mempunyai kompetensi, ya kalau dosen di bidang kesehatan itu terutama misalnya di keperawatan, itu semua yang mengajarkan bidang ilmu keperawatan itu dosennya harus punya sertifikasi kompetensi keperawatan atau STR. Nah, ini kewajiban daripada dosen ini tersebut. Mereka harus punya kompetensi, misalnya dosen yang mengajar tentang keperawatan medical bedah, dia harus punya kompetensi untuk keilmuan medical bedah. Karena cabang ilmu daripada ilmu kesehatan itu sangat luas. Ada ilmu medical bedah, ada anak, ada maternitas, ada komunitas, segala macam. Nah, ini yang kami lakukan misalnya di dalam dunia kesehatan itu dilakukannya suatu metode pembelajaran yang bisa menggiringkan dia kreatif. Yaitu salah satunya adalah mengkaji kasus-kasus yang ada di klinik, baik itu kasus ketika mahasiswa prakteknya di rumah sakit, di puskesmas, atau di community, itu semua dunia pendidikan daripada kesehatan itu selalu mengukur adalah hal-hal yang menjadi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada pasien. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Proses pembelajarannya adalah melihat kasus-kasus, kemudian nanti akan dikaji, kemudian keilmuan-keilmuan di dalam bidang-bidang daripada persistem, kemudian juga itu diikuti dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang terkini. Misalnya mahasiswa harus lebih banyak membaca jurnal supaya tahu kasus-kasus sekarang apakah metode untuk perawatan, metode tentang pengobatan itu arahnya kemana. Kalau misalnya kita membandingkan dengan yang dahulu itu mahasiswa kita kasih
suatu tugas, kemudian dia menjalankan, ya tadi seperti Bapak sebelumnya mengatakan, udah tuh seperti nilai. Kalau sekarang kita tidak juga, ya, sekarang dunia sudah mulai melebar, tidak lagi nilai dipampang, tetapi semua bisa dilihat misalnya disiapkan. Kemudian laporan-laporan daripada hasil daripada dia melakukan suatu tindakan, nah ini juga tidak bisa dilepaskan dari suatu bimbingan yang mana walaupun dia berkreatif, berinovatif, tetapi dilihat apakah tindakan yang dilakukannya itu benar atau salah. Jadi ada suatu di tempat kita, di dunia kesehatan itu harus melihat yang benar atau yang salah. Kemudian apakah ini sudah melakukan yang namanya kita melakukan pemikiran kritis, ya. Kita hari ini kita melihat pasien, misalnya kita mendapati pasien, kita kaji, kita sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada pasien selanjutnya apabila masalah tersebut tidak diatasi. Masalah yang terjadi pada pasien itu bukan hanya yang ketika dia datang keluhan, tetapi bisa mengikuti daripada organ-organ lainnya. Misalnya, kalau dia datang seperti kasus COVID, ya, COVID itu cuma batuk, pilek, tapi kita harus melihat bagaimana tentang paru-parunya, tentang pernapasannya, ya, apakah paru-parunya terinfeksi, apakah paru-parunya terjadi pneumonia, misalnya. Kemudian apalagi yang kita lihat, hal-hal yang lain itu harus dilihat. Nah, kemungkinan juga pasien tersebut ada darah tinggi, ada penyakit-penyakit yang lain, ya, seperti penyakit-penyakit tadi hipertensi, kemudian DM, ini akan memperberat daripada suatu sakit. Nah, ini kita melihat bahwa pendidikan di dunia kesehatan itu pemikirannya walaupun melakukan kreatif, inovatif, dan itu harus tidak boleh melewati batas-batas yang namanya nilai-nilai daripada etika, nilai-nilai moral, nilai-nilai hukum, nilai-nilai ajas manfaat, apakah tindakan itu diberikan bermanfaat pada pasien atau tidak bermanfaat dengan pasien. Nah, satu lagi, inovatif kreatif itu tidak boleh dilakukan uji coba pertama. Uji coba pertama tidak boleh langsung dilakukan oleh pasien. Nah, kemudian lulusan daripada mahasiswa yang berkuliah di dunia di PT Kesehatan, ini lulusannya biasanya hanya tergantung daripada stakeholder yang membuka loker. Nah, sekarang dunia itu luas karena apa? Sekarang kesempatan daripada lulusan itu melaksanakan home care itu lebih tinggi, ya, daripada dia masuk kerja ke rumah sakit. Karena gini, tidak semuanya keluarga itu saat ini mau dirawat di rumah sakit, enak di rumah, kemudian dikunjungi oleh perawat, nanti ada dokter untuk konsultasi, hal-hal yang diperlukan, yang misalnya perlu pemeriksaan medis untuk penegakan diagnosa atau apapun, itu baru nanti dirujukan ke rumah sakit. Kalau hanya sekedar memberi makan, minum, atau apapun, ini diberikan ke rumah. Jadi entrepreneurnya bagaimana lulusan nantinya bisa melaksanakan home care. Nah, salah satu home care yang sekarang adalah yang sangat menjanjikan itu adalah perawatan luka. Perawatan luka DM. Karena kalau DM itu nantinya itu akan terjadi amputasi. Nah, dengan perawatan luka DM yang benar, maka amputasi tersebut tidak akan terjadi. Nah, ini adalah salah satu entrepreneur yang perlu diberikan di perguruan tinggi untuk bisa dimanfaatkan oleh lulusan-lulusan, terutama adalah perawat. Kemudian untuk leadership, dunia pendidikan itu sudah mendidik bagaimana mereka menjadi suatu leader. Karena kalau seorang lulusan begitu dia selesai studinya, masuk ke dunia pelayanan, itu sudah otomatis adalah menjadi leader. Apakah leader daripada tim, leader di ruangan, atau
leader daripada program-program kerja di dalam pelayanan kesehatan, misalnya di puskesmas. Kemudian leader dalam bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan di komunitas. Nah, jadi leader itu sudah dibentuk oleh dibentuk dari kampus, karena bagaimanapun nanti mereka akan menjadi suatu bagaimana melakukan suatu kajian, kalau satu kelompok melakukan suatu riset, misalnya memberikan suatu gambaran atau penyuluhan health education kepada pasien, keluarga, ini otomatis punya sudah sifat-sifat leadership. Karena apa? Dengan adanya leadership itu karakter mahasiswa itu sudah akan terbentuk, keterampilannya, potensinya, sehingga dia bisa memimpin suatu kelompok untuk mengkaji kasus-kasus yang terjadi di rumah sakit. Misalnya mahasiswa diajarkan melakukan studi kasus, ya, melakukan satu studi kasus itu di rumah sakit yang nantinya dipresentasikan, ya, dipresentasikan kemudian dengan yang hadir itu bukan hanya mahasiswa yang belajar, tapi adalah perawat-perawat yang ada di ruangan tersebut dan tenaga-tenaga kesehatan lain yang ada di rumah sakit, supaya melihat dari kasus tersebut apakah yang disorot, ya. Misalnya kalau dia perlu pemeriksaan laboratorium, maka kolaborasinya itu adalah tim laboratorium. Oh, pasien dengan keluhan seperti ini didapati data, bagaimana, apa yang perlu diberikan pemeriksaan laboratorium. Kemudian kalau dia perlu dengan nutrisi, maka kolaborasinya adalah ada tim gizi. Ini pasien seperti yang kasus seperti ini, bagaimana diet daripada pasien. Nah, ini apakah diet itu bisa diet untuk kolesterol, diet dengan hipertensi, diet dengan gula darah tinggi, ya. Kemudian pasien infeksi pasca operasi, ya, atau dengan kasus anak dengan tingkat kesadaran yang menurun, ini semua dilakukan kolaborasi pada saat itu untuk mengetahui, yaitu untuk bisa memberikan pelayanan, termasuk adalah obat-obatan yang tepat diberikan, ya. Bagaimana cara memberikan obat itu juga penting, pemberian obat. Nah, ini kolaborasinya adalah untuk farmasi. Belum lagi di bidang-bidang lainnya yang dilakukan kolaborasi itu adalah di PPI, yaitu bagaimana melakukan pencegahan terinfeksi di ruangan, kemudian pasien, mahasiswa sendiri, karena mahasiswa ini jelas adalah mereka misalnya baru pertama sekali lihat kasus, baru pertama kali masuk rumah sakit. Jadi dunia pendidikan dunia pendidikan di kesehatan ini memang sangat berbeda dan sangat hati-hati menggiring mahasiswa terhadap apa yang dikatakan dengan kreatif, apa yang dikatakan dengan inovatif, apa yang dikatakan dengan leadership. Kemudian juga dunia pendidikan daripada kesehatan ini mempunyai suatu pendidikan yang sangat mengeluarkan energi tinggi, baik itu pemikiran, ya, tenaga, kemudian harus ditetapkan dengan skillnya, kita harus punya kompetensi, harus punya skill, kemudian harus punya sikap yang caring dengan pasien. Jadi itu memang harus ditata seperti itu. Dia boleh bisa berkomunikasi kreatif, bagaimana supaya pasien itu dia seperti dia diperhatikan, dia berasa aman, dia berasa nyaman. Nah, ini kreatif-kreatif di dalam komunikasi, misalnya memberikan sentuhan dengan pasien, memberikan tatapan mata. Nah, ini suatu kreatif-kreatif juga yang diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut, supaya pasien itu dia nyaman ketika dilakukan perawatan, nyaman ketika dia dilakukan tindakan, dan dia tidak rasa khawatir terhadap semua tindakan medis yang ada di rumah sakit, ya. Kemudian juga mahasiswa di dalam mengikuti studi itu rata-rata kalau mahasiswa kesehatan itu memang harus punya bagaimana dia menumbuh kepercayaan yang tinggi, karena
pola pendidikan daripada pendidikan kesehatan ini agak berbeda, yang dikatakan disiplin, harus tegas, harus bagaimana mahasiswa ini tidak bisa semena-mena, misalnya meninggalkan jam dinas, hilang dari laboratorium. Jadi harus bisa kita membawa mereka dia siap menghadapi tantangan, dia mempunyai kepercayaan diri, dia mampu nantinya menjadi tenaga kesehatan. Yang jelas dia satu lagi, dia harus bisa komunikasi efektif dan caring terhadap pasien. Karena kalau komunikasinya tidak efektif, maka bisa diskomunikasi, kesalahan di dalam memberikan suatu informasi yang tepat. Dan nantinya persepsi daripada pasien dan keluarga itu bisa berbeda. Jadi komunikasi efektif itu perlukan suatu kreatif dan inovatif. Tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan pasien yang sifatnya caring, yang bisa membuat pasien itu tenang dan nyaman. Kemudian di pendidikan kesehatan juga itu memang harus dipunya tingkat disiplin yang tinggi. Walaupun dia itu entrepreneur itu dia mempunyai suatu yang nantinya usaha mandiri. Kita mengharapkan usaha mandirinya tadi adalah lulusan punya suatu klinik, misalnya satu konsultasi, ya, kemudian dia melakukan home care, melakukan perawatan luka di rumah, ya, yang dia punya nanti bergabung dengan klinik-klinik yang lain yang otomatis kalau untuk terapi dan semuanya itu adalah dokter. Nah, inilah dunia pendidikan kesehatan, ini sangat berbeda. Kalau dunia bukan aja bidang keperawatan, ada fisioterapi, ada sarjana administrasi rumah sakit, ya. Nah, ini juga sarjana rumah sakit itu bagaimana nantinya dia menjadi suatu manajer atau manajemen yang nantinya bisa membuat suatu rumah sakit itu entrepreneur rumah sakit itu adalah bagaimana rumah sakit itu mempromosikan pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit nantinya yang bisa dikenal pada masyarakat pakai media-media, terutama adalah media-media elektronik sekarang, sehingga masyarakat itu tahu bahwa dia ingin pelayanan ini di rumah sakit mana ya. Kemudian bagaimana poliklinik? Kalau misalnya poliklinik dulunya identik itu poliklinik dari jam 8 pagi sampai jam 12. Kalau sekarang poliklinik itu bisa sampai malam. Nah, terutama adalah rumah sakit swasta yang harus punya entrepreneur. Kalau rumah sakit daerah jarang ada entrepreneurnya, karena rumah sakit daerah itu jelas adalah masyarakat daerah itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia swasta, dia harus punya entrepreneur. Nah, kalau dia sudah entrepreneur, otomatis dia harus bisa sifatnya daripada lulusan kesehatan tadi. Kalau dia lulusannya daripada sarjana administrasi, maka dia nantinya akan menjadi suatu manajer. Manajernya apakah dia nanti menjadi bidang SDM, keuangan, lingkungan, ya, pelayanan kesehatan, segala macam kegiatan rumah sakit itu nantinya bisa dijadikan suatu untuk lulusan sarjana administrasi rumah sakit, manajernya. Kemudian untuk bisa ya. Bu, maaf untuk durasi materinya sudah habis. Boleh kita lanjutkan ke sesi Q&A mungkin ya? Mungkin Bapak Mas Rizky, saya closing untuk ke PT Kesehatan karena memang karakteristiknya agak berbeda. Mungkin mahasiswanya adalah orang-orang yang memang punya panggilan seperti itu, panggilan yang keinginan karena pengen merawat orang, ingin gitu kan gitu. Nah, karena situasi kondisi belajarnya itu sangat-sangat mungkin ya, kalau dibilang agak ekstrim lah, belajar sampai sore, tugas banyak segala macam. Nah, ini perlu suatu ketekatan daripada mahasiswa. Kemudian juga harus sabar dan ikhlas mungkin di sini menjadi mahasiswa yang nantinya tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan dan harus caring dengan menghadapi pasien yang bagaimanapun, keluarga yang cerewetnya bagaimanapun, artinya
harus benar-benar suatu kesabaran dan tulus ikhlas. Mungkin itu aja Mas Rizky yang bisa saya sampaikan tentang PT yang semua di dalam bidang kesehatan memang karakteristiknya agak berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zubaida atas pemaparan materinya yang sangat menarik tentunya mengenai pengelolaan kampus dan juga mengenai entrepreneurial di lingkungan kampus kesehatan gitu ya. Nah, Sobat MI jangan beranjak kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama narasumber dan moderator kita pada pagi ini. Baik, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Zoom maupun di kolom YouTube chat. Yang pertama, pertanyaan dari Dini berasal dari Tangerang. Apakah leadership dan entrepreneurship hanya bisa diterapkan di lingkungan kerja? Bagaimana menciptakan mindset ini bagi mahasiswa? Mungkin nanti Mas Ferdi duluan bisa menjawab dan juga nanti dibantu oleh Ibu Zubaidah. Silakan. Leadership dan entrepreneur. Ya, oke, baik. Singkat aja ya. Entrepreneurship dan leadership itu, jadi memang bisa dibentuk di mahasiswa ya. Jadi entrepreneurship itu adalah intinya 3 tadi. Bagaimana opportunity seeker, kemudian risk taker, sama network kolaborator. Jadi kalau dalam mahasiswa sebetulnya tadi apa sih yang kita bisa kembangkan gitu kan ya? Apa sih yang kita bisa lakukan bagi organisasi, misalkan bicara tentang kesehatan gitu kan ya? Opportunity apa yang kita bisa kembangkan? Layanan apa yang kita bisa kembangkan? Saya sebagai lulusan tenaga kesehatan, saya bisa berkontribusi apa nih? Opportunity apa yang kita bisa lihat kemudian? Atau mungkin risk taker, kalau saya melakukan ada pelayanan jasa ini, ada tambahan paket jasa ini, kira-kira apa risiko-risikonya? Kemudian juga yang terakhir, kalau saya nggak bisa melakukan sendiri, saya harus kolaborasi dengan siapa? Klinik kesehatan dan segala macam. Nah, leadership tadi menjadi penting. Saya mau ambil di highlight bahwa Stikes ini adalah menjadi penting. Bahwa itu cocok sekali dengan konsep kita yang leadership, value with values, Bu. Jadi bahwa lulusan Stikes harus menganut value with values. Artinya, pada saat kurikulum pembelajaran, harus ada pelajaran tentang values. Soft skill harus besar, morality harus besar. Artinya apa? Bagaimana ketika mahasiswa ini keluar lulusan dari Stikes, ini bisa menganut 2 tadi, entrepreneurship dan leadership. Sehingga ketika keluar, diferensiasinya jelas. Orang lulusan Stikes jauh lebih sabar dibandingkan saya lulusan teknik kimia misalkan. Atau lulusan manajemen gitu kan. Semua orang nggak sabar, Bu. Karena yang diajari manajemen gitu kan ya. Di bawah gitu, rigid. Boleh ada rigid, tapi boleh kreatif gitu. Nah itu, jadi mahasiswa boleh berpikir entrepreneurship dan leadership dan membentuknya berdasarkan experience, Mas Rizky. Experience dan observasi gitu. Itu yang paling penting ya. Gitu. Demikian dari saya. Oke, mungkin dari Bu Zubaida ada tanggapan mengenai pertanyaan tadi Bu, bagaimana meningkatkan menerapkan leadership dan entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Terima kasih Mas Rizky untuk menerapkan leadership dan leadership. Iya, di kalangan mahasiswa otomatis kita sudah memberikan berbagai macam kegiatan. Misalnya itu ada kegiatan kita kan di kampus itu kan tetap ada organisasi mahasiswa. Ya, salah satu organisasi mahasiswa itu kan juga adalah membentuk mental sebagai leader. Kepemimpinan. Kemudian ketika dia punya kelompok untuk klinik gitu ya, ada klinik, nah itu juga ada yang sebagai leadernya. Ya. Kemudian nanti di kelas juga itu ada lagi leadernya, kepemimpinan di kelas ya, yang nanti menghubungi semuanya dan entrepreneur. Kita sudah memberikan suatu pandangan-pandangan kepada mahasiswa bahwa dia nantinya bukan hanya dia bekerja di rumah sakit pakai SIP, tetapi dia bisa menawari bahwa dia punya loh kemampuan ini selain itu. Karena gini, sekarang itu ada namanya suatu tindakan yang bukan tindakan pengobatan ya. Jadi ada tindakan itu sekarang adalah diberikan kepada mahasiswa ya. Supaya gini, ada misalnya pasien stroke, apa yang dilakukan di rumah ya, kemudian ada pijat, ada massage, itu
yang bisa dilakukan yang tanpa pengobatan ya. Nah, pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian yang paling penting itu adalah konsultasi dulu, konsultasi kesehatan. Jadi kita berikan mereka bahwa kamu nantinya buka suatu klinik, suatu untuk konsultasi. Masyarakat itu sebelum ke misalnya masih dalam yang sakit biasa gitu ya. Dia konsultasi, bagaimana saya kalau misalnya saya punya hipertensi, saya punya DM, bagaimana hipertensi saya ini nggak tinggi gitu. Apa yang harus saya lakukan? Ada aktivitas, ada yang kemudian nutrisi, apalagi yang diberikan kan obat-obat herbal juga kita bisa menyarankan seperti itu. Jadi entrepreneur itu banyak di dalam bidang kesehatan. Ya, cuma memang entrepreneur yang saat ini diberikan di jalan di masyarakat itu hanya home care datang ke rumah ya gitu, pasang infus ya. Tapi ada tindak-tindakan yang bukan tindakan medis yang bisa diberikan, terutama adalah dari lulusan keperawatan. Mungkin itu Mas Ferry. Oh, satu lagi Mas Ferry. Tadi ada Bapak bilang pendidikan di kesehatan itu harus value. Kami itu kurikulumnya mempelajarkan tentang etika, kemudian legal aspek, undang-undang kesehatan. Nah, itu diberikan supaya mereka itu nanti ketika lulus bekerja itu pada jalur yang benar. Jangan jalur yang salah, karena legal aspek itu kan sangat berisiko. Risikonya itu adalah kepada hukum. Jadi kita sudah bekali di dalam kurikulum seperti itu. Mungkin itu Mas Ferry. Mas Rizky. Ya, terima kasih Ibu Zubaidah atas jawabannya. Mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya untuk Ibu Zubaidah ini dari Mas Richard di Jakarta. Nah, apa yang dapat dilakukan oleh Stikes untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia? Mengingat banyak masyarakat Indonesia nih lebih memilih berobat ke luar negeri, misalnya ke Penang atau ke Singapura gitu ya. Dan bagaimana kualitas dari tenaga kesehatan kita dapat meningkat gitu ke depannya? Silakan Ibu mungkin dijawab. Ya, kita ke masyarakat Indonesia itu sekarang memang ada suatu, kita lihat kecenderungan berobat ke luar negeri, terutama adalah Malaysia, Penang, Malaka ya, terutama yang dekat-dekat dengan Malaysia tuh, daerah Sumatera itu rata-rata kan nyebrang gitu. Nyebrang ke sana, mulai dari Aceh sampai Lampung tuh nyebrang ke Malaysia. Kita juga bisa melihat ya di Malaysia tuh bagaimana mereka memberikan pelayanan terhadap pasien itu mereka ke sana kan untuk mendapatkan bukan pelayanan keperawatan yang paling utama, tetapi adalah pelayanan pengobatan medis. Nah, kita nggak bisa kalau kami yang stick ke sini karena kami tidak punya pendidikan misalnya kedokteran, kita nggak bisa menyentuh medisnya. Ya, kalau di prinsip di pelayanan kesehatan ini tadi adalah caring. Caring bagaimana kita ketika berhadapan dengan pasien, kita itu caring dengan pasien, keluhannya didengarkan, ya kan yang jelas tuh kadang-kadang gini, ada ketika pasien itu dia mengeluh ya, nah ini tenaga kesehatan yang melayani itu mukanya masem ya. Nah, ini yang membuat orang nggak betah kalau di rumah sakit. Jadi caring itu kan kita memperhatikan apa keluhannya, kita catat ya. Karena dari keluhannya itulah kita bisa mengetahui masalah yang terjadi dan apa yang mau kita lakukan. Satu lagi ya, untuk tenaga kesehatan itu katanya keep smile. Kalau zaman saya kuliah dulu, sekolah dulu, senyum perawat itu mengurangi sakit pasien. Jadi keep smile itu penting daripada merengut. Ya. Dia kadang-kadang ada cemberut, ada apa. Ya, itu tidak bisa kita hadapi dengan pasien ketika dia apapun keluhannya. Ya perawat itu kita berhadapan atau tenaga kesehatan yang melayani, tetap kita memberikan suatu senyuman. Kemudian komunikasi yang harus diberikan tadi adalah namanya komunikasi kita komunikasi terapeutik. Recording in progress. Jawabannya
Nah, jawabannya yang nggak menyenangkan hati ya. Coba dijelaskan. Kalau kita emang mengajarkan bagaimana menyampaikan itu, nah, yang namanya apa itu promosi kesehatan atau health education. Nah, jadi yang jelas kalau di bidang kita di dunia pendidikan yang namanya stikes, yang ada pendidikan keperawatan ya bukan kedokteran, kita adalah memberikan informasi bagaimana cara pasien tersebut merawat dirinya ketika dia sakit, setelah pulang dari rumah sakit. Nah, itu kita sampaikan. Dan salah satunya adalah promosi kesehatan kami adalah preventif, pencegahan daripada sakit. Jadi orang sebelum sakit itu udah harus kita dikasihkan suatu informasi bagaimana kamu itu supaya jangan sakit. Kalau juga sakit, jangan sakit itu yang kronis atau sakit yang parah ya gitu. Yang berarti manusia itu kita mengharapkan kan survive-nya quality of life. Nah, jadi sepanjang usia itu kita mengharapkan orang itu jangan sakitan gitu. Jadi orang itu supaya dia produktif sampai umur 70 tahun, kalau bisa tuh jangan sakit-sakitan. Itu namanya quality of life yang kita berikan kepada mereka untuk bisa setiap individu itu adalah harus sehat. Salah satu caranya orang itu jangan apa biasanya kan kalau yang berobat ke luar negeri itu kan karena dia mau dapat terapi dan ya salah satunya adalah memberikan suatu promosi kesehatan kepada masyarakat yang selalu kita berikan itu ada kepada mahasiswa untuk menjelaskan kepada masyarakat bagaimana melakukan pencegahan terhadap terjadinya sakit. Ini hal yang penting sehingga kalau orang itu tahu bagaimana terhadapnya sakit, kita mengharap tadi quality of life-nya manusia itu jangan sama ke sepanjang usianya itu kalau bisa jangan sakit yang nantinya mempunyai biaya pengobatan yang tinggi. Itu kalau misalnya sekarang batuk pilek yang biasa itu lelah kalimat. Tapi kalau sudah sampai operasi sampai apa, ini kan mempunyai. Kalau di Indonesia tinggal kepercayaan masyarakat Indonesia yang terutama yang mempunyai ekonomi yang mapan terhadap pelayanan kesehatan terutama medis untuk di Indonesia. Ya, seperti itu. Mungkin itu Mas Rizky yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih jawabannya sangat insightful dan sangat menarik Bu Zubaidah. Oke, baik Sobat MI, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kali ini, berakhir pula perjumpaan kita dalam program Mark Plus Ghost Campus episode kali ini. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada Ibu Zubaidah dari Stikes Intan Martapura. Terima kasih Ibu atas waktu dan Terima kasih tempatnya. Mas Rizky. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ferdi Hertanto selaku Chief Eksekutif Surabaya. Terima kasih atas waktunya juga. Rizky. Oke, dan juga tadi ada Kak Jos dari Blue by BCA Digital. Nah, jangan lupa teman-teman dan Sobat MI untuk follow terus akun Instagram @markplusinstitute dan juga @markplusevent untuk mendapatkan informasi menarik terkait program dan event dari Mark Plus. Dan dimohon untuk para peserta mengisi daftar hadir di kolom chat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jangan lupa juga saksikan terus Mark Plus Goes to Campus tiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rizky beserta rekan kerja yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa minggu depan. Happy weekend semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Hmm.